Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas dari manajemen kinerja, yaitu identifikasi capaian kinerja BPJS Ketenagakerjaan Cilincing, Jakarta Utara. Next. Berikut ini adalah anggota kelompok 2. Yang pertama ialah Bayu Farid, kedua Larasita Firosi, ketiga Muhammad Lutfi, keempat Muhammad Zaini, dan yang terakhir Samuel Mbantobing. Next. Selanjutnya poin-poin pembahasan dari tugas Mankin ini, yang pertama ialah profil perusahaan, kedua visi dan misi perusahaan, ketiga capaian kinerja perusahaan, keempat metode penilaian kinerja, dan yang terakhir target capaian kinerja individu. Next. Oke, selanjutnya profil perusahaan. Profil perusahaan dari BPJS Tenaga Cilincing ini ialah salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat melalui BPJS Tenaga Cilincing, Jakarta Utara, yang menyelenggarakan program jaminan sosial kesehatan bagi ketenagakerjaan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Berikut tugas dan fungsi dari BPJS TK ialah jaminan kecelakaan kerja JKK, kedua jaminan kehilangan pekerjaan JKP, yang ketiga jaminan hari tua JHT, dan yang keempat jaminan pensiun, dan yang terakhir jaminan kematian atau JKM. Next. Berikut visi dan misi dari BPJS Tenagakerjaan ialah yang pertama, visinya mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan dan mensejahterakan seluruh pekerja Indonesia. Dan misinya ialah melindungi, melayani, dan menyejahterakan pekerja dan keluarga. Yang kedua, memberikan rasa aman, mudah dan nyaman untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing peserta. Dan yang misi terakhir, memberikan kontribusi dalam pembangunan dan perekonomian bangsa dengan tata kelola yang baik. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ialah capaian kinerja dari perusahaan, di mana keuangan dia memiliki tujuan strategi meningkatkan manajemen iuran dengan KPI-nya yaitu penurunan PKBU yang berpiutang dengan relasi target sama dengan relasi atasan atau target bobotnya 15% sehingga menghasilkan pencapaian 517,80% dengan skala 5 sehingga skala kali bobot menjadi 0,75. Lalu selanjutnya ada internal proses, dia ada tujuan strateginya yaitu meningkatkan manajemen kepesertaan, meningkatkan kepatuhan peserta, meningkatkan manajemen kepesertaan, dan yang terakhir meningkatkan kepatuhan peserta. Dengan KPI yaitu tersedianya daya patroli, data patroli perusahaan dengan realisasi target sama dengan realisasi atasan atau target. Begitupun dengan KPI. Selanjutnya itu penanganan PKTBU yang tidak patuh bersama instansi penegak hukum. Lalu selanjutnya untuk meningkatkan manajemen kepesertaan KPI-nya yaitu penambahan tenaga kerja dari PSDTK atau PWBD. Dan untuk tujuan strategi meningkatkan kepatuhan peserta, KPI-nya jumlah permintaan atau rekomendasi sanksi tidak mendapat pelayanan Republik tertentu atau TMP 2T. Dan untuk perspektif dari pembelajaran dan pertumbuhan, tujuan strateginya itu meningkatkan kompetensi SDM dengan KPI, RPI yang diselesaikan harus dengan tepat waktu. Next. Berikutnya adalah metode penilaian kinerja. Untuk di BPJS Ketenagakerjaan Cilincing sendiri penggunaan merit system. Merit system merupakan penilaian karyawan BPJS Ketenagakerjaan yang digunakan untuk menilai kinerja dan memberikan penghargaan berdasarkan prestasi serta kontribusi individu dalam pekerjaan mereka. Terdapat beberapa langkah-langkah untuk menerapkan merit system. Yang pertama,
ada penetapan kriteria penilaian, di mana kriteria ini mencakup produktivitas, kualitas kerja, inisiatif, kepemimpinan, kolaborasi, dan pencapaian tujuan. Yang kedua adalah penilaian kinerja secara berkala, di mana penilaian ini dilakukan secara berkala setiap tahunnya. Atasan dan karyawan dapat memberikan masukan, menilai kinerja, dan menetapkan tujuan untuk tahun berikutnya. Dan yang terakhir adalah pemberian penghargaan, di mana berupa kenaikan gaji, bonus kinerja, dan promosi. Hal ini diberikan kepada karyawan yang mencapai atau melebihi standar kinerja. Next. Selanjutnya ialah jabatan akuntan representatif AR. Next. Jabatan akuntan representatif AR merupakan seorang pegawai yang diangkat dan juga ditetapkan sebagai account representatif di dalam kantor pelayanan pajak. Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 PMK 01/2015 tentang account representatif pada kantor pelayanan pajak, pasal 2 menyebutkan bahwa account representatif dapat terdiri dari yang pertama ada account AR yang tugasnya menjalankan fungsi pelayanan dan konsultan kepada wajib pajak. Dan yang kedua, tugasnya itu menjalankan pengawasan dan penggalian potensi pada wajib pajak. Next. Di sini dapat dilihat contohnya dengan indikatornya. Pertama ada jumlah TK aktif, dia tuh targetnya 23,410 dan realisasinya 26,312. Sehingga bobot persentasenya itu 112,40% dan sehingga bobot KPI-nya 21,28. Dan untuk bobot KPI selanjutnya dapat lihat pada tabel tersebut. Lalu terdapat penjelasan bahwa wilayah kerja dari account representatif ditetapkan berdasarkan dengan keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan untuk jumlah dari account representatif pada setiap seksi pengawasan dan konsultasi akan Baik, selanjutnya adalah petugas administrasi peserta. Adapun job desk seorang administrasi peserta ini adalah menghitung atau menginput data jumlah peserta yang aktif dan tidak aktif. Di sini ada beberapa indikator. Yang pertama, jumlah tidak aktif peserta, jumlah yang baru atau yang baru saja bergabung, jumlah iuran, PU, non-ASN, atau tertib bayar iuran. Nah, adapun target pencapaiannya yaitu 60.389 dengan realisasi 62 dan 139, KPI-nya 15,16/15. Adapun job seorang administrasi peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peserta asuransi kesehatan seperti verifikasi dokumen, menginput data calon peserta, memberikan informasi terkait administrasi, dan lainnya. Oke, selanjutnya kerja individu, yaitu tugas pemeriksa cabang. Adapun jabatan ini mencakup beberapa tugas dengan tanggung jawab, diantaranya yaitu melakukan inspeksi dan audit untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan, menyusun program kerja dan strategi pengawasan dan pemeriksaan, meningkatkan kepatuhan terhadap jaminan sosial tenagakerjaan, melaporkan hasil pemeriksaan dan audit. Adapun indikator penilaian kinerja yaitu ditemukan tidaknya patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan, terus cara penyelesaian piutang, terus penerimaan iuran, jumlah tik baru, akuisisi strategi,
Bihamkiptipmas, dan penanganan sanksi. Adapun target pencapaiannya yaitu dalam range 1 tahun, yaitu ditemukan tidak patuh dalam 1 tahun sebanyak 80 dengan realisasi 1.370 dan KPI-nya 8,40. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya. Oke, untuk jabatan selanjutnya yaitu jabatan account representatif khusus. Next. Seorang account representatif khusus, job desk yang akan dilakukan adalah mengurus segala pertanggungjawaban terkait manajemen yang berhubungan dengan peserta khusus atau pihak-pihak yang terkait. Berikut merupakan job desk yang akan dilakukan oleh seorang AR khusus. Yang pertama itu mengumpulkan data potensi dan melakukan kegiatan pemasaran untuk mengakuisisi peserta baru dan mendapatkan kembali peserta yang keluar. Kemudian yang kedua, menangani kebutuhan, keluhan, dan pertanyaan peserta dengan cepat dan tepat. Kemudian yang ketiga, memberikan informasi dan pelayanan terkait perubahan status peserta khusus. Kemudian yang selanjutnya, menjalin hubungan yang baik dengan peserta khusus, dan poin yang terakhir yaitu menjaga catatan akurat terkait komunikasi dan interaksi yang dilakukan dengan peserta guna tercapainya tertib administrasi. Berikut merupakan kriteria penilaian petugas account representatif khusus dengan indikator yang pertama jumlah TK aktif, kemudian jumlah TK baru, ada jumlah iuran, kemudian PU dan BPU tertib bayar iuran, ada PKBU aktif, dan produktivitas keagenan perisai dan smart agen. Untuk indikator yang cukup memenuhi realisasi bahkan melebihi realisasi yaitu terdapat pada poin kedua, yaitu jumlah TK baru dengan persen realisasi 106,35% dengan KPI 11,91/20. Untuk data yang lainnya mungkin bisa teman-teman lihat di layar. Dilanjutkan oleh teman saya. Ya, yang terakhir adalah kriteria penilaian petugas administrasi peserta khusus, di mana dapat dilihat pada tabel terdapat beberapa indikator, yaitu ada jumlah TK baru, ada jumlah TK aktif, ada jumlah iuran, ada PU dan BPU tertib bayar iuran, administration index, validitas data TK baru BPU, dan validitas data TK baru PU. Di mana untuk persentase realisasi yang terbesar atau yang terwujud itu ada di administration index, di mana 116% dan KPI-nya sempurna 10/10. Begitu juga dengan validitas data TK baru BPU, di mana untuk nilai KPI-nya itu sempurna itu 10/10. Tugas dari petugas administrasi peserta khusus adalah melibatkan berbagai aspek administrasi, komunikasi, dan koordinasi yang berkaitan dengan peserta khusus. Posisi pekerjaan tersebut bertanggung jawab untuk mengelola administrasi dan pelayanan kepada peserta yang memiliki status khusus. Peserta khusus adalah kelompok peserta yang memiliki karakteristik atau status tertentu yang membedakan mereka dari peserta reguler. Next. Sekian presentasi dari kelompok 2A. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.